Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Devita Fadiana, dan yang saya hormati pemateri kita pada kali ini Bapak Adi Noval, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP 16 Padang. Puji syukur kita hadiahkan kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul pada sosialisasi pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja pada acara kita pada kali ini. Yang pertama dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Devita Fadriana. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Adi Noval SAG, berasal dari SMP Negeri 16 Padang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru beserta pegawai SMP Negeri 16 Padang yang sudah hadir pada acara diseminasi disiplin positif pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini sengaja kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang langsung diberikan materinya oleh Bapak Adi Noval kepada kita semua. Sasarannya adalah seluruh warga sekolah, jadi pendidik dan tenaga kependidikan. Harapan kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan setelah menerima sosialisasi atau mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, hendaknya kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi baik itu peran sebagai seorang guru atau apa itu bidang hukuman dan atau penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, itu erat kaitannya dengan tugas tupoksi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi besar harapan kepada ibu sekalian bahwa ini sangat bermanfaat sekali materi ini untuk kita ketahui semua, untuk dapat kita terapkan bagaimana menciptakan budaya positif ini di sekolah kita SMP Negeri 16 Padang, agar tercapai tujuan kita menciptakan proses pembelajaran atau pendidikan yang berpusat kepada murid. Maka diucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Noval yang sudah bersedia, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Devita Fadriana. Selanjutnya, tanpa membuang waktu, langsung saja penyampaian materi tentang sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini, Bapak Adi Noval. Kepada Bapak dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 16 Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 16 Padang. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 16 Padang yang akan mengayomi, menjadi teladan, menjadi pendorong bagi anak didik kita ke depannya, sehingga akan menghasilkan siswa-siswa atau generasi-generasi yang cerdas, beradab. Bapak dan Ibu, waktu yang diberikan kepada saya, alhamdulillah, terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya buat 16 Padang. Selanjutnya kepada Pak Ibu yang juga telah meluangkan waktu untuk berbagi, di mana pemahaman saya selama lebih kurang hampir 2 bulan tentang budaya positif, disiplin positif yang akan saya berikan dalam kurun waktu yang cukup singkat ini. Bapak dan Ibu, Ibu Kepala, sebelum saya mulai, sebelum saya putar slide, ada satu demonstrasi kontekstual yang telah saya buat dalam bentuk kerangka lagu. Inilah acuan kita sebenarnya yang akan kita jadikan sebagai pedoman kita sebagai seorang guru itu bagaimana yang sebenarnya. Yuk, untuk di awal ini mari kita coba dengar dulu Bapak Ibu lagu yang telah saya buat ini. Kita analisa lagu ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adi Noval, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 16 Padang, Sumatera Barat. Di video kali ini saya akan mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran di ajar Dewan Tanah dengan sebuah karya seni, yaitu sebuah lagu. Nanti akan saya nyanyikan kali ini dengan dua ini. Judulnya adalah Pendidikan Kunci Manusia yang Beradab. Jadi dong, saksikan. Wahai saudara, nasihat harus dijaga mulia dari sang bapa pendidikan kita, diajar Dewan Tanah. Ingat filosofi pendidikannya, pendidikan adalah tempat bersembahyang benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah kunci ciptakan manusia yang beradab. Hingga sepuluh di depan menjadi teladan, imannya memberikan kesan di tengahku menjadi penyemangat memulih andai memberi dorongan. Sehingga menjadi manusia seutuhnya. Hingga sepuluh di depan menjadi teladan, imannya memberikan kesan di tengahku menjadi penyemangat pulih andai
Itu konteks di demonstrasi kontekstual yang saya buat pada selama pendidikan ini. Kita dari sana kita berangkat Bapak Ibu. Kita berangkat tadi saat diisi nyanyi lagu yang saya nyanyikan tadi ada Ingarso. Siapa yang saya jelaskan? Ingarso, Sungtulodo, Ingmadia Mangun, Karso, Tutwuri, Handayani. Bapak Ibu, selama ini kita berikan pelayanan kepada anak kita, ya. Terkadang kita melihat berbagai macam tipikal anak kita, ya. Diuji sekali mental kita, diuji sekali nyali kita untuk menghadapi berbagai macam dan kompleksnya anak-anak kita, baik kelas maupun di luar kelas. Setelah mungkin saya berbagi pemahaman saya dengan ini, sedikit tidaknya ada paradigma baru bagi Bapak Ibu dalam menghadapi ini. Terlepas dari latar belakang mereka dalam tanda kutip yang broken, yang ini dan sebagainya, setidaknya kita mulai dari diri kita dulu untuk menghadapi berbagai macam karakter dari anak-anak kita. Kita sering melihat langsung kita mencap kamu tidak benar, kamu nakal, kamu bla bla bla, dan tidak sedikit kita langsung emosional kita tanpa terkontrol kita memberikan kepada anak kita. Nah, sebenarnya tadi dikatakan tugas kita itu ketika kita berada di depan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai apa tadi Ibu, Bapak Ibu? Sebagai teladan. Ketika kita berada di tengah, kita sebagai penyemangat. Ketika kita berada di belakang, kita sebagai pendorong. Nah, ketika kita tidak memahami apa kebutuhan dari anak peserta didik kita itu, ketika itulah kita terkadang memberikan suatu konteks, mungkin itu hukuman, mungkin itu reward. Mungkin kita selama ini mungkin kita anggap memberikan penghargaan, reward, suatu hal yang nanti mudah-mudahan tercapai waktunya. Bagaimana sebenarnya ini? Sampai kita mengetahui apa itu sebenarnya dalam pelayanan kita. Kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahu kan Ki Hajar Dewantara Pak Ibu? Siapa dia? Bapak pendidikan? Pendidikan nasional. Ya. Kita diumpamakan sebagai apa tadi dalam lagu? Seperti petani. Siswa itu adalah benihnya. Tugas kita adalah menyamarkan garis itu menjadi nyata. Anak-anak kita itu ada sesuatu yang dia inginkan sebenarnya. Kenapa dia seperti itu? Itu tugas kita sebenarnya melalui konteks yang disampaikan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita masuk pada slide ini Bapak Ibu. Nih, konsep inti dalam budaya positif. Kenapa saya angkatkan ini budaya positif? Segala sesuatu yang kita laksanakan di sekolah ini, muaranya adalah bentuk kebajikan, bentuk kebaikan. Bentuk kebajikan itu adalah suatu kebudayaan yang baik dalam rangka mendisiplinkan siswa kita ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu, ada di sini saya buatkan perubahan. Yang pertama, konsep inti dari budaya positif itu adalah ada perubahan paradigma belajar siswa itu selama ini yang mungkin kolonial, kita ajak dia ke alam kita, ke zaman kita. Bapak Ibu, kita jangan sampai ketinggalan, karena kita sebagaimana lagu tadi yang saya ciptakan tadi, tugas kita adalah menuntun kodrat anak itu sesuai zaman dan alamnya. Ketika kita bersekuku dengan alam dan zaman kodrat kita, maka ketika itulah kita kolab sebagai seorang guru. Paham Bapak Ibu? Kolab. Ketika itulah ketidakberdayaan kita, bahkan kita tidak dihargai oleh siswa kita. Ya, karena kita tidak mengetahui, karena kita tetap mempertahankan gaya pola pembelajaran kita atau paradigma belajar kita gaya yang lama atau gaya kolonial. Nah, Bapak Ibu, ini konsep inti budaya positif. Lalu kita disiplin positif itu sendiri. Disiplin terkadang kita lebih identik kepada peraturan, hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa saya jelaskan nanti. Disiplin positif yang dimaksud dalam konsep inti budaya positif sendiri. Motivasi perilaku manusia. Setiap kita pasti ada yang memotivasi. Contoh, Bapak Ibu sekarang hadir untuk sosialisasi diseminasi ini. Pasti motivasinya bermacam-macam. Mungkin karena, maaf, informasi dari Ibu Kepala bahwasanya kita ada sosialisasi. Ada mungkin di antara kita yang hadir sekarang ini adalah nuraninya ingin mencari atau memperoleh ilmu baru.
yang selama ini sebenarnya ini kita butuhkan. Nah, ini motivasi perilaku sama dengan saya. Ketika saya ikut guru penggerak di awal-awal mungkin agak ngawur-ngawur saya. Setelah saya jalani, oh ternyata ini konsep seorang guru itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, terus kebutuhan dasar manusia, kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Anak kita juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ketika dia datang terlambat, ketika dia melakukan yang ketidakbenaran, berarti ada suatu kebutuhan yang tidak tercapai pada diri dia. Mungkin di rumah, mungkin di sekolah, itu tugas kita untuk menggali kebutuhan tersebut. Posisi kontrol dulu, kita nanti akan kita jelaskan kita sebagai apa? Apakah sebagai manajer kah, pemantau kah, pembuat rasa bersalah kah? Ini dalam waktu yang terdekat, mudah-mudahan bisa tercapai nanti. Selanjutnya, keyakinan kelas. Sebenarnya ini kalau bisa diterapkan, Bapak Ibu, keyakinan kelas, apalagi kita sebagai wali kelas, kita buat keyakinan kelas secara bersama-sama sehingga anak itu melaksanakan sesuatu itu bukan karena peraturan, bukan karena hukuman, tetapi karena dia yakin. Nanti kita sampai ke sana. Dan terakhir, segitiga restitusi. Sebenarnya ada video saya tentang pembuatan segitiga restitusi itu, bagaimana jika anak itu terlambat, bagaimana jika anak itu melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita seorang guru dalam menjalani ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru yang saya sampaikan tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kita laksanakan di kelas sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai dengan mungkin diferensiasi konten, diferensiasi produk, ya kan? Ya, kita sudah mulai melaksanakan itu di kelas kita masing. Prinsip pelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Muara semuanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Berapa dimensi, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila? 6. Siapa yang bisa jelaskan? Dari 6 itu yang pertama apa? Beriman dan iman dan bertakwa kepada. Nah, nanti kalau kita jelaskan pula itu habis pula waktu kita. Ini enggak mulai dulu ya. Lanjut. Ini ada sedikit ice breaking. Saya butuh 2 orang ke depan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya kita dengan siswa. Mungkin kita langsung saja kita minta Bapak Habib dengan Ibu Indah ke depan. Ya, silakan Bapak Habib dan Ibu Indah. Iya, Bapak Habib dan Bu Indah, silakan ke depan Bapak Ibu. Oke. Sekarang Bu Indah sini, Bapak Habib sini. Ayo boleh sini, Bu Indah sini. Oke. Semuanya kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Ibu Indah lihat Pak Habib, nggak perlu dengarkan ayah. Sekarang Bu Indah, bayangkan di tangan kita sekarang ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, Bu Indah memiliki sesuatu yang terserah lah Mas. Dan Pak Habib tugasnya adalah bagaimana Bu Indah mau membuka tangannya untuk mengetahui isi dari genggaman tangannya Bu Indah. Bisa Pak Habib? Pak Habib terserah mau dirayu, mau menangis, mau ngewek-ngewek atau apa terserah. Sekarang yang kita butuhkan sekarang bagaimana caranya kepalan tangan Bu Indah ini bisa dilepaskannya sehingga Pak Habib mengetahui apa yang berharga dalam gempaan tangan Bu Indah. Silakan Bapak Habib. Silakan. Bagaimana caranya membujuk dan merayu agar Bu Indah mau membuka gempalan tangannya sementara di dalam gempalan tangan ada sesuatu yang paling berharga sekali. Silakan Pak Habib. Bagaimana caranya membujuk? Silakan Pak Habib, Bu Indah. Apapun caranya, silakan Pak Habib. Langsung sekali nih. Ya, silakan. Silakan Pak Habib. Ya, 1, 2, mulai Pak Habib. Yang Pak ikan kanan. Dia mati dengan gerakan mobil. Terserah mau dibujuk dengan dirayu, mau apa terserah. Pokoknya tangan Bu Indah bisa Pak Habib buka. Ya, boleh. Ya. Ya, Bu Indah coba lihat. Pak Habib mengeluarkan uang. Apakah Bu Indah tertarik dengan itu? Kurang kan? Kurang banyak. Silakan Pak Habib. Kurang banyak kan? Dia rombongan. Tidak salah ya rombongan. Tidak salah. Silakan Pak Habib. Bagaimana caranya? Masih kurang. Atau ada Pak Habib, ada cara lain agar bisa kepalan tangan Bu Indah lepas? Kalau nikah harta bersama. Gue betis sama.
Bisa Pak Bib? Puji lah, Indah cantik. Sekarang Bulu mata. apapun puji ya. Silakan puji. Ayo. Ya, waktu jalan Pak Bib. Ya, silakan. Udah mempan pujian Ya. Kau tak ada bulan di siang hari. Mama Gindah sudah pakai ibu loh. Silakan Pak Bib. Dah ya. Kan yang gizi kan di mama sayang, masa kasih itu dah sayang. Hai. Ayo Pak Bib. Waktu jalan Pak Bib. Wan, yang berpengalaman, Wan, yang berpengalaman aja lah ambil pembukaan. Atau siapa yang mau bisa berusaha untuk membuka ini? Udah nih suhu. Ya. Udah Baik, gambar indah. Bapak Ibu, kalau kita runtun berarti Bu Indah upaya apapun caranya dia tidak akan membuka kempalan tangan. Sekarang saya mau tanya dulu, yang memegang kontrol siapa? Yang memegang kontrol Indah. Mau dia buka, mau dia tidak buka, berarti dia pemegang kontrolnya. Berbagai macam pun caranya Habib merayu dengan uang dan apapun caranya dia tidak mau membuka ini. Berarti Pak Habib selalu mencari cara baru untuk bisa Indah membuka tangannya. Begitu pula kita dalam melayani siswa kita. Ketika kita menghadapi siswa yang dalam tanda kutip kece waktu mada dan sebagainya, kontrol itu dipegang oleh siapa? Sebenarnya dia yang megang kontrol. Kita mencari trik agar kita bisa membuka hati siswa itu, mungkin tidak cabut, mungkin mau belajar dengan kita dan sebagainya. Inilah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi itu ice break yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita cepat saja. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Itu kita lihat ilusi guru mengontrol muridnya. Ya, coba lihat, ada kayak apa itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita menganggap itu dengan cara, kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Kita anggap selama ini itu adalah yang paling efektif. Ternyata itu adalah terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita buat dia merasa bersalah. Kamu ini kan, kamu sudah membuat ibu kena marah sama kepala sekolah dan sebagainya. Kan bersalah dia bersalah itu. Ini juga ternyata terjadi miskonsepsi teori dalam hal ini. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita selalu berparadigma, Bapak ini sudah pengalaman, kamu baru anak kecil, pandai-pandai pula kamu ngajari Bapak. Kan itu selama ini. Ternyata itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang salah. Kita lanjut saja Pak Ibu. Sebenarnya ini kalau dijabarkan dalam waktu yang banyak nih. Lalu ada cara mengubah paradigma stimulus dari respon itu kepada teori kontrol. Stimulus respon realita kebutuhan kita itu sama. Sementara realita kebutuhan kita itu secara teori kontrol berbeda. Setiap siswa itu dia punya teori kontrol yang berbeda. Sementara kita menganggap sama. Sebenarnya tidak. Semua orang melihat hal itu sama. Sementara memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu selama ini. Kita menganggap sesuatu yang buruk adalah suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika kita menyampaikan kepada siswa kita, kamu sebenarnya bisa nak. Kamu bisa sebenarnya untuk menjadi juara. Kamu bisa untuk tidak tidur di dalam kelas. Kamu bisa untuk tidak terlambat di kelas. Ketika kita membalikkan kepada diri dia, bahwasanya dia pemegang kontrol yang sebenarnya. Ini tugas kita sebagai guru. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini stimulusnya dan ini teori kontrolnya. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sering kita paksa karena kita sudah membujuk macam-macam. Ada pula Bapak Ibu, maaf, setelah kita marah-marahi, lalu kita ambil hatinya lagi. Ini amat salah cara teori pendidikan seperti ini. Setelah saya pelajari memang totalnya salah seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita berikan suatu hal-hal yang baru agar tidak terjadinya pemaksaan dan bujukan dalam menyelesaikan satu kasus pada siswa. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir dalam suatu teori kontrol itu adalah menang. Kenapa? Prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah digaungkan, dihidupkan kembali melalui profil pelajar Pancasila itu adalah murid, dan murid. Semuanya muaranya adalah murid. Bapak Ibu, yang kedua disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selama ini disiplin selalu di awal saya sampaikan, sering kita menyampaikan disiplin itu adalah bentuk hukuman. Disiplin itu dalam konteks isi kepala kita bagaimana? Harus sesuai dengan aturan bla bla bla. Bukan berarti kita menganggap disiplin itu bukan hukuman. Kapan posisi kita sebagai guru untuk membentuk melalui restitusi hukuman itu? Ketika si anak tidak bisa mengontrol dirinya. Itu kuncinya. Tapi ketika anak masih bisa dia mengontrol dirinya melalui keyakinan kita nggak perlu lagi untuk melakukan tindakan disebut dengan hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Bisa dipahami? Ternyata disiplin positif itu adalah cara agar kita menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan peserta didik kita tanpa menghukum, Bapak Ibu, tanpa imbalan, tanpa penghargaan. Apa caranya itu? Itu tugas seorang guru untuk mencari itu. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi di dalam dirinya untuk apa? Untuk melakukan perubahan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya. Kita next saja. Nih, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada 3 ya, yang disepakati. Tentu kita kembalikan kepada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu IBO Primarius program PYP, sikap murid itu bisa menjadi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuannya, kreativitasnya, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Hasil IBO ini adalah rumusan dari profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, muara terakhirnya akan menghasilkan keterampilan hidup bagi peserta didik kita, bagi murid kita, bagi siswa kita, sehingga dia bagaimana? Dapat dipercaya. Ya, hatinya lurus, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Ini sebenarnya muara dari semuanya ini. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu yaitu ada motivasi eksternal yang disebut dengan motivasi intrinsik dan eksternal, dan motivasi internal yang disebut dengan motivasi intrinsik. Eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kalanya seseorang itu, ya Bapak Ibu, contoh, kira-kira kita datang ke sekolah ngajar pagi upacara bendera itu, jujur-jujur lah, kita karena menghindari hukuman, teguran, atau memang dari nurani kita untuk tidak datang terlambat. Nah, ya kan? Nah, ini yang bisa jawab siapa? Tentu diri kita. Ketika kita berkata, kalau saya tidak mengerjakan itu, kira-kira apa dampak hukumannya buat saya? Itu bagaimana itu? Berarti kita melakukannya bukan dari, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, ini adalah motivasi eksternal dari diri kita. Yang kedua, begitu pula siswa kita. Ya, nanti sampai kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan suatu, apa penghargaan yang saya dapat? Bisa nggak saya diberikan tambahan gaji? Bisa nggak bla 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 bla? Bisa nggak naik pangkat saya? Bisa nggak jabatan saya begini? Itu adalah motivasi eksternal dari seorang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Begitu pula siswa kita. Ketika siswa kita melakukan sesuatu, karena ada 2 motivasi ini, belum berhasil kita Bapak Ibu. Nah, ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita lahirkan sebagai seorang guru kepada siswa kita. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk diperhatikan. Ada 3 dalam budaya positif itu, ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Baiklah di sana. Itu hukuman. Bapak Ibu, kita jelas saja. Itu hukuman. Basa-basi, bla bla bla. Itu hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Karena konsep kita ini harus dihukum. Karena itu salah. Ini melanggar peraturan sekolah.
Dan terakhir, bersifat satu arah. Siapa satu arahnya Pak Ibu? Guru kepada murid. Dan yang terakhir, berupa hukuman fisik dan psikis. Itu hukuman. Lalu bagaimana pula dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan sekolah. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun dia konsekuensi, tetapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini konsekuensi. Nah, ini yang sebenarnya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kau yang susah. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tantangan di awal iklim daerah ya. Iklim daerah kita, latar belakang keluarganya, untuk restitusi ini yang amat susah. Sebenarnya tidak susah. Kalau Bapak Ibu kita mulai dari diri kita dan kita paham ini. Bentuk hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nih, Bapak Ibu, ini penting sekali kita pahami. Kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan untuk hidup. Indikatornya tentu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diberikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin kalau kita lihat siswa kita ingin mencari perhatian, berarti apa yang kurang kebutuhannya itu? Adalah kebutuhan yang kasih sayang. Ketika dia mencari perhatian gurunya, mencari perhatian temannya, mungkin sesuatu dia membuli teman itu karena dia mencari perhatian itu sebenarnya. Ya kan? Ketika dia mengambil makanan temannya, berarti dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu dia bertahan hidup. Mungkin dia lapar. Terakhir, ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Kita lihat siswa kita membludak jiwanya, ya, membludak jiwanya, ingin tampil di depan, ingin dilihat, ingin apa, itu adalah berarti kebutuhannya dia inginkan adalah kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini juga kebutuhan yang harus kita pahami bagi siswa kita, bahwasanya siswa kita ingin kebebasan. Dan kebutuhan kita yang terakhir, kesenangan. Ketika kita melihat anak kita mungkin di rumahnya tidak memperoleh kebahagiaan, kesenangan, ini tugas kita untuk memperoleh kesenangan dengan bermain, dengan membuat ice breaking di kelas, bercanda di kelas, antusias dan membuat hal yang mereka bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus paham 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Nggak perlu dibahas lagi, ya? Penghukum berarti semua yang kita lahirkan itu pasti hukuman. Semua konsekuensi yang kita berikan itu adalah hukuman. Yang kedua pemantau. Kita selalu memantau caro karajo siswa awak tuh. Dan yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Caro sering kalimat kita tuh membuat siswa itu dia merasa bersalah karena kita kembalikan kepada diri kita agar dia merasa bersalah. Terus teman. Dan terakhir manajer. Teman ini kita sowan gitu, sowan dengan siswa kita, bantu kawan saya juga ada kawan dalam rangka menciptakan apa? Menciptakan kolaboratif tadi. Oh, anggap sebentar kawan. Cuman dari kelima ini Bapak Ibu, apa kira-kira yang cocok, yang pas di kontrol guru itu? Siapa bisa jawab Bapak Ibu? Dari 5 ini, penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, mana posisi yang tepat sebenarnya seorang guru dalam mengontrol siswa? Penghukum Pak. Penghukum Pak, ada penghukum. Ada lagi Pak Ibu? Manajer. Iya. Apa itu manajer? Apa itu teman? Apa pembuat merasa bersalah? Kalau manajer itu kira-kira sebelum saya lanjutkan selain ini kira-kira Bu Vera apa? Kira-kira Bu Vera? Bagaimana seorang guru itu? Cocok nggak dengan filosofi KD tadi? Menjadi teladan di depan, menjadi apa di tengah? Penyemangat, mendorong dari belakang. Dia selalu bukan memantau, tapi dia manajer, dia pemegang kendali. Tidak sebagai teman. Lanjut saja Pak Ibu. Kita mengingat waktu. Ini ada video, mudah-mudahan aman video kita ini. Karena tadi, ini kalau bisa Bapak Ibu lihat, ini video bagus sekali. Tadi
mudah-mudahan nggak putus. Wah, putus dia kan? Kalau udah berapa menit Silva? Posisi kontrol ya, posisi teman. Coba lihat Pak. 4, posisi pemantau. Ini penting sekali. Pemonitor, Biar kita demi kita nggak apa-apa Ibu. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita lihat dulu. Kita luangkan waktu kita sedikit, fokus ke sini. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Lapangan apa Ibu? kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum Pendendam. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pembuat rasa bersalah. Contohnya apa ya? Teori yang ada di dalam bangsa. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Pembuat rasa bersalah. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sering kita bikin apa Ibu? Posisi teman. Kita sowan dengan siswa kita. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak?
Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Kata teman bikin senang ibu demi ibu. Itu Ya sudah, kata sana posisi masuk kelas. sebagai teman. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Terkadang kita sering senda gurau untuk payah kita menjaga memilih dan suasana memilah apa yang akan kita santai. pakai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah Kondisi ya? identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ya, tadi kan ada Maka eksternal dan faktor internal. ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu Itu saja. kelemahan yang posisi teman. Hanya orang tertentu saja, dia akan menandai gurunya. Ini gurunya luwes. Aku senang belajar dengan ibu itu. Gitu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi apa ini Bu? Pak? Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, ini dia posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Mada Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Nanti kan Bu, Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? kembalikan kepada Maaf, Bu. siswa. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Itu dia kuncinya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Balikkan kepada dia. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Kita mencepat aja Pak Ibu. Ada Bu. Baik. Berarti dalam posisi manajer ini kita kembalikan kepada
siswa kita untuk bersikap dan berbuat atas keteledoran yang dilakukannya. Itu sebenarnya. Kita lanjut saja Pak Ibu, karena waktu kita sudah apa nih? Ini bersih kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu, itu kalimat apa tadi Pak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu kalimat apa tadi? Membuat rasa bersalah. Ini juga apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana untuk menyelesaikan masalah inilah posisi manajer. Kita lanjut terakhir. Dari semuanya inilah yang disebut dengan buat keyakinan kelas. Kita buat sebenarnya di kelas itu berangkat dari yang hal negatif. Selama ini kita tahunya tidak boleh terlambat, tidak membawa handphone, tidak meribut di kelas. Kita rubah ke kalimat positif. Kami yakin akan datang ke sekolah tepat waktu. Kami pastikan diri kami tidak membawa handphone ke sekolah. Kami pastikan diri kami untuk menghargai orang lain. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Artinya di sini keyakinan kelas ini sama dengan hal ini. Contohnya Pak Ibu, kita pakai helm. Kita ambil contoh, kita pakai helm berkendara. Pakai helm itu saya boleh tanya, karena takut dihukum polisi atau bagaimana? Jujur aja Pak Ibu, kita pakai helm untuk apa? Untuk keselamatan kita. Berarti kita yakin kita selamat dengan helm. Bayangkan kalau kita tidak pakai helm, ujian datang kepada kita kecelakaan, kepala kita kebentur, apa yang terjadi? Nah, artinya di sini kita memakai helm bukan karena peraturan lagi, tapi kita yakin bahwasanya dengan memakai helm kita selamat. Nah, itu sebenarnya keyakinan kelas. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan siswa itu agar dia paham. Setelah kita mengetahui keyakinan kelas itu dan kita membuatnya, lalu kita terapkan dalam bentuk segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Apa itu stabilkan identitas? Kalau dia terlambat, kita ngapa ngomong ini? Naren, Bapak juga seumur kamu juga sering seperti ini. Balikkan dulu. Tidak ada selamanya kita yang sempurna. Nah, semua kita pasti benar. Stabilkan identitas. Validitas tindakan yang salah. Kita jelaskan dulu kepada dia bahwasanya kenapa terlambat, apa penyebabnya, apa latar belakangnya, apa kiat cara supaya tidak terlambat lagi. Efek sampingnya bagaimana, dan tanyakan keyakinannya. Setelah ini kamu bagaimana lagi ke depannya. Ini yang segitiga restitusi yang akan kita terapkan kepada siswa kita. Ini nggak perlu dibahas, sudah saya jelaskan tadi secara nyata. Kita langsung saja penutup Bapak Ibu. Saya minta satu orang, siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan umpan balik atau refleksi atas pemaparan saya jelaskan ini. Kira-kira budaya positif itu bagaimana, atau apa yang Bapak Ibu selama lebih kurang 4 atau 50 menit saya utarakan ini yang dipahami dari penjelasan saya sebentar ini. Silakan Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu. Karena waktu kita berjalan cepat. Silakan. Mungkin di bagian mana yang dipahami, posisi kontrol guru kah? Apakah gitu? Di bagian restitusi kah? Bagaimana sikap seorang guru? Apakah dia menjadi penghukum? Bagaimana manajer? Atau bagaimana setelah ini, setelah saya mempelajari dan memahami ini, saya bisa bersikap seperti ini? Silakan Bapak Ibu satu orang. Karena waktu kita jalan, saya juga butuh perbalik untuk didokumentasikan. Silakan. Indah. Silakan. Ya, Indah. Silakan Indah. Waktu kita jalan. Semacam umpan balik atau refleksi setelah mendengar pemaparan ini, apa yang telah Indah peroleh dari pengetahuan? Oke, sebelumnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Noval atas kesempatan yang telah diberikan. Ada beberapa refleksi yang bisa saya ambil dari pemaparan Pak Noval tadi, yaitu bagaimana cara menindaklanjuti mengenai siswa yang datang terlambat. Dari ada tentang disiplin positif, bagaimana cara mengajak siswa ketika dia terlambat. Kita bisa mengajaknya sebagai teman
kemudian menumbuhkan rasa bersalah dari siswanya, dan ada yang bagian cara menghukumnya. Serta dari pemaparan Pak Novel tadi juga bagaimana cara kita menciptakan keyakinan kelas terhadap siswa yang ada di kelas kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplausnya buat Bu Indah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya jabarkan atas pemahaman saya selama 2 bulan saya menjalani ini. Semoga kita bisa menerapkan, memang susah, benar susah untuk menerapkannya. Tapi prinsip kami dari awal, Bapak Ibu, jujur, prinsip yang ditanamkan oleh fasil kami adalah kita mulai dari diri, semuanya mulai dari diri. Terserah, benar kata Pak Kepala kita sebelumnya, pakai kacamata kita, fokus dengan diri kita, jangan hiraukan yang kiri kanan yang akan merusak diri kita, tatanan diri kita. Sebenarnya yang kita pikirkan ke depan sudah benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penjabaran ini. Terima kasih banyak Pak Ibu telah meluangkan waktunya. Banyak maaf bila itu beraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai. Selamat pagi, Anda semuanya. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, Bapak pikir ada suatu hal yang penting yang harus kita rumuskan secara bersama. Sebelum Bapak sampaikan apa itu yang akan kita rumuskan secara bersama, tadi ada data yang terlambat kan? Ada data terlambat? Ya, tidak ada data terlambat. Pertanyaan Bapak, kenapa kamu tidak datang terlambat? Kenapa? Satu orang, acungkan tangan dengan suara keras. Silakan. Tadi, ya Aura? Karena bangun lebih awal. Sekarang yang Bapak tanyakan, kamu berupaya untuk tidak datang terlambat ke SMP Negeri 16. Kenapa? Itu yang Bapak tanya. Menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan berarti ada sesuatu hal yang membuat kamu untuk menjaga disiplin. Apa kira-kira? Datang tepat waktu. Apakah itu sebuah peraturan? Ya. Sebuah peraturan? Ya. Bapak mau tanya dulu, di sekolah kita banyak kan peraturan? Ya. Iya, banyak peraturan. Berarti kamu melakukan sesuatu tindakan, berarti kena peraturan. Sekarang bajunya hari ini hari apa? Hari Kamis. Bajunya pramuka. Ini kena peraturan atau gimana? Ya. Iya. Berarti sekarang di dalam kepala Anda semuanya sudah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Sekarang bisa Bapak minta kepada Ananda, Bapak akan bagi stick note ini kepada Ananda semuanya. Tuliskan bentuk peraturan-peraturan apa saja yang terpikirkan oleh Ananda, baik di sekolah kita, apalagi untuk di kelas kita. Karena ini nanti akan kita lahirkan untuk sesuatu yang akan dijadikan pedoman dalam kita bersikap, bertindak, dan berbuat untuk kelas kita nanti. Setuju? Nah, sekarang ini kita bagi minta bantuannya. Gani, ya, Gani tolong bantu teman-temannya dibagikan ini. Ya, seperti biasa, ini Anda sering-sering saya tahu kan caranya ambilnya? Iya, silakan Gani. Yang hijau boleh kelompok ini, yang kuning boleh kelompok ini. Silakan keluarkan penanya, tuliskan bentuk peraturan sekolah kita atau bentuk peraturan kelas kita sesuai dengan ide dan pemikiran kamu, sesuai dengan yang kamu alami, dan itu sifatnya peraturan yang kamu jalani selama ini. Bapak kasih waktunya lebih kurang 5 menit. Ya. Bagi yang sudah dapat, bagi yang sudah ditulis, nanti kita Ananda semuanya boleh tempel di sini peraturan-peraturan yang Ananda buat di sini. Silakan cepat ambil. Iya. Iya. Boleh bentuk peraturan apa saja yang telah dibuat baik di kelas kita, di sekolah kita, demi kita semuanya. Silakan di
peraturan-peraturannya. Oke. Pasti Anda bertanya sekarang ini, Bapak ini kita buat apa? Coba dari sini nanti Anda akan Bapak giring ke sesuatu hal yang kita sepakati, nanti apa istilahnya nanti Anda akan menemukan sendiri. Oke. Sekarang silahkan dibuat dulu apa saja bentuk peraturan sekolah kita, peraturan-peraturan di kelas kita, peraturan-peraturan yang ya pokoknya bahasa Anda lah, silakan tulis. Tuangkan isi kepalanya, bagi yang sudah selesai cukup satu saja, satu siswa. Cukup satu saja ya. Satu siswa, satu peraturan. Ya, tahu. Makasih ya. Nggak perlu banyak, satu orang satu peraturan saja. Ya, tempelkan di sini. Boleh berjalan ganti-gantian. Dulu lagi setelah tempel, silakan duduk tempat duduknya yang baik. Satu siswa cukup satu peraturan yang Anda buat. Agar lebih terukurnya boleh diperjelas tulisannya agar bisa dibaca. Oke. Ya sudah, boleh ditempel? Iya, bergantian boleh tempel. Silakan ditempel. Ya, kalau Bapak bilang satu dia, kalau bertiga boleh tempel. Iya. Silakan. Iya, boleh ditempel. Tempel. Kembali ke tempat duduk. Oke. Kembali ke tempat duduk. Ya, pintar sekali. Ya. Oke, kembali ke tempat duduk. Setelah ditempel. Ya. Ya, baik-baik caranya. Iya. Oke. Silakan. Wow, pintar-pintar sekali. Hebat. Tempel. Oke. Ya. Oke, lebih dekat sedikit. Wow, keren. Ada lagi yang belum nempel? Udah? Ada lagi yang belum? Oh, silakan nak. Oh, rupanya yang dibagi warna hijau sama warna pink ya? Wah, keren sekali. Oke. Bapak minta Aura ke depan. Coba bacakan. Kira-kira bacakan sebanyak 6 yang ditulis teman kamu. Terserah. Dengan suara lantang. Satu saja. Kalau ada yang buat 3, dia pilih satu saja. Bacakan. Sebanyak 6 stick note. Membersihkan kelas di waktu piket dan jam isoma. Tidak boleh. Keras-keras. Apa yang pertama, Aura? Membersihkan kelas di waktu piket dan di jam isoma. Ya, terus tidak boleh ngomong apa itu? Kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Apa silakan lagi Aura? Pilih lagi, terserah Aura. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi Aura, silakan dibaca. Lalu tidak boleh ada kelompok dalam suatu kelompok. Tidak boleh ada kelompok dalam satu kelompok. Silakan lagi Aura. Apa lagi? Tidak boleh membawa perhiasan. Tidak boleh membawa perhiasan. Lanjut Aura, apa kira-kira? Memakai baju seragam sesuai dengan jadwal. Memakai baju seragam sesuai dengan jadwal. Apa lagi? Jarang membawa aksesoris kecantikan ke sekolah. Oh ya, udah ada tadi temannya sama kan perhiasan. Lanjut, ada lagi yang lebih tepat sasaran. Kira-kira apa lagi? Tidak boleh cabut. Tidak boleh cabut. Ya, silakan. Apa lagi Aura? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Oke. Kemudian apa kira-kira artinya itu? Mengejek-ejek. Mengejek, mentertawakan. Lanjut. Tidak boleh mengobrol saat guru sedang Tidak menjelaskan. mengobrol saat guru menjelaskan. Terus. Tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Tidak boleh memakai sepatu selain warna. Sekarang Bapak tanya sama Aura, berarti berapa banyak yang pakai tidak boleh? Coba lihat. Banyak kan teman-teman buat tidak boleh ya. Oke, pintar sekali. Berarti semuanya menuliskan bentuk tidak boleh ngobrol, tidak boleh cabut, tidak boleh teman, apalagi yang tidak boleh itu. Tidak boleh tidak boleh membawa HP, ya banyak lagi yang berhubungan tidak boleh.
Tidak boleh tahu, tidak boleh memakai sepatu putih, datang jam 7 pagi, tidak boleh membawa aksesoris dan perhiasan. Oke, apa buat semua dulu? Anak-anak semuanya, yang Anda tulis ini namanya apa tadi? Peraturan. Ada peraturan sekolah kita, ada peraturan kelas. Ya kan? Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Anak-anak, kalau ini yang kita pakai, Bapak ambil sebuah contoh dulu. Mau dengan contohnya nanti. Kalau kita naik sepeda motor, pakai helm apa enggak? Ya. Pertanyaan apa? Anak-anak pakai helm kenapa? Ya. Tunggu dulu. Anak-anak pakai helm karena apa? Karena ada yang mengatakan karena peraturan. Silakan yang lain. Karena sekarang Bapak mau pilih. Bapak mau tanya sama anak dulu. Kira-kira mana yang menjadi prioritas utama, karena memakai helm disebabkan peraturan lalu lintas, atau memakai helm karena saya mau selamat melindungi kepala saya jika terjadi kecelakaan, benturan di kepala saya akan membahayakan bagi diri saya. Pilihan di tangan Anda. Karena peraturan, atau saya yakin bahwasanya setelah saya memakai helm ini, jika musibah datang kepada saya kecelakaan, saya memakai helm, saya akan selamat, dan saya yakin akan hal itu. Pilihannya gimana? Selamat kenapa? Berarti Anda apa? Dengan memakai helm berarti Anda bagaimana? Bukan. Berarti Anda tadi Pak katakan pakai helm karena peraturan. Yang kedua pakai helm karena berarti Anda dengan memakai helm berarti Anda apa namanya? Yakin akan apa? Yakin akan selamat. Bayangkan kalau kamu tidak pakai helm, terjadi kecelakaan, terbentur kepala. Masih ingat kejadian kemarin? 94. Ya, oke ya. Bayangkan. Berarti ada cara Anda untuk mencegah risiko sebelum datangnya risiko. Yang terpikir dalam pikiran Anda untuk memakai helm adalah saya yakin saya akan lebih jauh selamat dibandingkan saya tidak memakai helm. Berarti ini berangkat dari apa kita memakai helm? Berasal dari apa? Berangkat dari apa? Keyakinan. Bayangkan kalau semuanya kita bekerja karena peraturan, bukan karena keyakinan kita untuk sesuatu yang lebih baik, positif, berdasarkan kebajikan yang ada, maka kita mengerjakannya dalam keadaan hati yang berat, ya kan? Makanya Pak tanya ini, ada yang terlambat tadi? Rupanya tidak ada. Kenapa? Karena kalau kamu datang ke sekolah ini karena peraturan sekolah, maka kamu hanya menjalaninya sebagai peraturan. Tetapi kalau kamu datang ke sekolah ini supaya tidak terlambat, saya yakin dengan saya tidak datang terlambat ke sekolah ini, saya yakin dengan saya datang ke sekolah tepat waktu, saya akan bisa menerima pembelajaran secara seutuhnya, secara sempurna. Ini yang akan kita bentuk hari ini. Kita angkat dari peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Kalau semuanya itu diatur atas peraturan, maka semuanya kita menjalankan tatanan itu karena ada aturan-aturan. Bukan berdasarkan keyakinan. Kita ambil contoh lagi. Masih ingat di masa COVID? Ya. Ketika di masa COVID, masker wajib kan? Ya. Sekarang Pak mau nanya tuh, orang pakai masker itu karena peraturan atau kenapa? Untuk apa dia pakai masker itu apa? Untuk apa? Untuk dia menjaga kesehatan. Dengan dia memakai masker, maka dia akan menjaga dirinya atas datangnya virus. Berarti dia yakin dengan masker ini akan dia lebih safety untuk tidak terserang virus COVID-19. Kan itu dia. Kalau orang itu memakai masker atas peraturan, bukan dari hati keyakinannya, ya itulah makanya ada yang maskernya di dagu, betul tidak? Ada yang maskernya di kepala, ya? Karena dia memakai masker karena untuk, begitu pula dengan yang memakai helm tadi. Kalau dia
tidak akan memakai helm seperti Ananda. Ini yang akan kita ciptakan berangkat dari kalimat-kalimat peraturan yang negatif, kita rubah jadi kalimat positif. Tadi ada kalimat tidak membuli teman. Ini kan peraturan. Coba kita rubah kalimat itu menjadi bentuk keyakinan diri Ananda yang bersifat positif. Apa kira-kira kalimatnya yang bersifat positif? Kalau kata sudah dimulai dengan tidak, tapi tidak negatif. Paham sampai maksud apa sini? Nah, coba rubah kalimat itu dari tidak menjadi kalimat yang menghasilkan keyakinan Ananda untuk tidak berlaku membuli teman lagi. Ayo kira-kira kalimatnya apa? Dari bentuk keyakinan. Ya. Anak pintar juga cepat mengeluarkan itu. Kira-kira apa kalimat? Ya Allah. Saling menghargai sesama teman. Oke. Berarti kalimat keyakinannya, kami yakin kami akan saling menghargai sesama. Iya kan? Iya. Berarti kita bisa menciptakan satu keyakinan kelas kita. Kami yakin bahwasanya kami akan saling menghargai. Oke? Bisa catat keyakinan kita pertama? Kita catat keyakinan yang pertama ya. Oke. Kita coba ya. Catat. Kami yakin apa tadi? Nah, akan saling menghargai, akan saling menghargai. Apa lagi nah? Sesama teman boleh. Sesama teman. Ya, sudah lupa juga. Oke, tadi ada lagi kata tidak boleh kita rubah jadi kalimat positifnya. Tidak boleh membawa HP. Ayo, apa kalimat positifnya? Ayo, apa kira-kira kalimat positifnya? Nah? Kalimat positifnya apa? Ini kan negatif tuh, tidak membawa HP. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa Ananda pastikan Ananda tidak akan membawa HP, tapi yakin Ananda itu tidak Ananda bawa lagi ke sekolah. Ayo, keyakinan dalam bentuk kalimat positifnya apa? Kami yakin bagaimana? Silakan. Oke, kami yakin. Ada spidolnya? Ada. Ya, kami yakin akan meninggalkan HP di rumah. Ini yang keyakinan kelas itu. Berangkat dari keyakinan kamu, bukan berangkat dari peraturan. Kalau tadi kan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya didasarkan dengan ketakutan. Kalau peraturan biasanya takut karena hukuman, betul tidak? Kalau nggak saya lakukan ini saya kena hukum. Kalau ini saya nggak bisa seperti itu. Tapi kalau sudah keyakinan, Ananda lakukan itu dari hati nurani. Ini banyak lagi tidak ngobrol saat guru menjelaskan. Apa keyakinan kelas kita? Apa kira-kira? Kami yakin akan memperhatikan guru. Iya, kami yakin akan memperhatikan guru selama belajar. Iya kan? Pintar. Satu lagi lah keyakinannya nih. Karena kita mengingat waktu nih. Guru sudah nih kata-kata yang tidak lagi. Kira-kira apa lagi yang cocok? Tidak boleh cabut. Apa kira-kira? Kalimat positifnya. Tidak boleh cabut. Keyakinan kelas kita. Kami yakin bagaimana? Kami yakin akan mengikuti pelajaran sampai pulang. Kami yakin akan mengikuti pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Oke. Kami yakin akan mengikuti
ikuti pembelajaran sampai selesai. Artinya, melalui keyakinan kelas ini, kamu pastikan diri kamu tidak akan cabut. Nah, ini banyak lagi. Kalau misalnya kita tuntaskan, kita tulis ini dan ini kita buat di situ, ya. Kita buat di akun. Tapi ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Kesimpulannya, baik. Saya boleh jelaskan berapa kesimpulannya? Bahwasanya apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Silakan. Ya, silakan. Terakhir, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau di awal langsung buat peraturan kelas, lalu kita hasilkan keyakinan kelas. Ya, peraturan kelas itu bagaimana? Satu orang, silakan. Cepat. Peraturan kelas itu bagaimana? Yang tidak taati. Peraturan kelas sesuatu yang ada unsur apa di sana? Unsur ditaku. Kalau keyakinan kelas berasal dari mana? Ulangi lagi. Kalau peraturan kelas bagaimana tadi? Ada rasa takut karena dihukum dan sebagainya. Dan kalau keyakinan kelas, oke, berasal dari sini. Anda bisa ini kita sepakati bersama. Kita bersikap untuk siswa 91. Yang pertama, yakin akan saling menghargai, yakin akan meninggalkan HP di rumah. Kami yakin akan memperhatikan guru selama belajar. Kami yakin akan mengikuti pelajaran sampai selesai. Ada satu lagi yang tidak terlambat. Apa kira-kiranya? Kami yakin akan datang ke sekolah nanti sudah lupa habis ya. Akan tambah satu lagi. Kami yakin akan datang apa sekretaris dicatat kita jadikan kita hubungan dulu dengan keyakinan kelas kita. Kami yakin akan datang ke sekolah. Satu lagi buat simpulannya, kami yakin nilai kami akan apa kira supaya kamu bisa dapat nilai yang baik pada setiap mata pelajaran. Keyakinan kelas kan? Dengan giat belajar, dengan serius, kami yakin akan memperoleh nilai tulisan yang maksimal. Maksudnya keyakinan kelas. Bisa dimengerti Anda? Mungkin itu hari ini, pagi ini Bapak sampaikan rumusan keyakinan kelas. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini dapat diaplikasikan. Nanti ada feedback umpan balik. Terima kasih yang sudah dapat peraturan. Seperti Anda sudah tahu perbedaan mana yang peraturan, mana keyakinan. Semua yang saya sampaikan ini adalah demi kebaikan Anda semuanya. Bersikap, berbuat, melakukan disiplin itu berasal dari diri, bukan karena aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi Anda berbuat tahu, saya begini, saya akan selamat. Saya begini, begini bahayanya. Saya begini yang tidak baiknya bagi buat saya. Berarti dimulai dari sini, dari diri Anda sendiri. Untuk itu yang Pak sampaikan. Nanda banyak maaf. Bila berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.